Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali dengan Bu Fitri. Kali ini masih di bab 1 tentang sistem reproduksi manusia, tapi bagian kedua, di mana kita akan membicarakan tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Bagaimana dengan bab yang kemarin, pertemuan pertama tentang pembelahan? Apakah sudah kalian pahami? Mudah-mudahan kalian paham ya. Berikutnya kita pelajari tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Saran saya untuk kali ini kalian perlu didampingi oleh orang tua, mengingat apa yang saya tampilkan nanti tolong difahami bukan berkonten pornografi, tapi memang ini murni pure untuk pembelajaran. Gambar-gambarnya memang untuk pembelajaran ya. Oke, kita mulai dengan sistem reproduksi. Apa itu reproduksi? Kenapa manusia butuh bereproduksi? Reproduksi atau mempunyai keturunan atau berkembang biak itu adalah salah satu tujuan makhluk hidup. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, dari reproduksi itu akan terbentuk individu baru yang sama dengan induknya. Di reproduksi terbagi menjadi dua jenis, ada reproduksi seksual melalui perkawinan atau pembuahan, dan juga ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, ingat teradanya perkawinan berarti itu seksual, sedangkan aseksual itu tanpa adanya pembuahan. Jadi tidak ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kita bahas tentang reproduksi seksual. Ya. Setelah mengalami pembuahan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, akan terbentuk calon individu baru yang disebut dengan zigot. Jadi begitu ovum dibuahi oleh sperma, itu sudah langsung disebut dengan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang lagi menjadi janin, dan kalau sudah dilahirkan namanya kita sebut dengan bayi atau orok. Ya. Ketika bayi sudah tumbuh menjadi dewasa, maka dia akan melewati satu masa yang disebut dengan pubertas. Pubertas ini menandakan bahwa alat reproduksi sudah berfungsi dengan baik. Apa tandanya? Kalian sudah tahu kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan laki-laki ditandai dengan mimpi basah, itu artinya organ reproduksi kalian sudah siap untuk digunakan. Jadi saran saya berhati-hatilah dalam bergaul, jangan terjerumus pada pergaulan bebas. Ya, ingat batasan, ingat norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik agama maupun norma sosial. Ya, jangan kelewat batas bergaul kalau tidak ingin hal-hal memalukan terjadi pada hidup Anda. Oke, kita bahas tentang alat reproduksi laki-laki dulu daripada alat reproduksi wanita. Kenapa? Karena saya wanita, nanti wanita itu terakhir. Sekarang laki-laki dulu. Bentuknya seperti ini strukturnya. Kalau kita iris melintang, nah penampangnya akan seperti ini kelihatan. Ada vas deferens, ada kandung kemih, ada prostat, ada uretra, ada penis, ada testis, ada epididymis. Kita bahas satu persatu mulai dari skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum itu kantongnya telur yang kalau wujud nyatanya yang berlipat-lipat, kadang mengkerut, kadang kendor. Nah, itu skrotum. Gunanya untuk apa? Skrotum ini berfungsi untuk menjaga suhu testis supaya tetap optimal. Pada manusia, suhu testis itu sekitar 34 derajat Celcius. Gimana caranya supaya suhunya tetap di 34 derajat Celcius? Dia akan naik turun. Kadang skrotum ini mengkerut, kadang dia melonggar. Jadi kalau pas suhu di luar itu panas, dia akan longgar supaya testisnya turun menjauh dari tubuh kita, karena tubuh kita sudah panas ya, tubuh kita kan 36 derajat nah selisih 2 derajat. Jadi kalau di udara di luaran panas, dia akan longgar supaya testis ini menjauh dari tubuh kita. Nah, tapi kalau pas udara dingin, dia perlu kehangatan. Berarti dia nanti skrotumnya akan mengkerut, akan menaikkan testis supaya mendekat ke arah tubuh kita. Keren kan desainnya. Berikutnya testis. Nah, telurnya. Kalau tadi wadahnya, sekarang isinya. Telur testis merupakan organ paling penting pada reproduksi laki-laki. Ingat ya, paling penting. Jadi jangan pernah main-main dengan testis.
Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ingat, produksi sperma ada di testis. Fungsinya. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini kalau kita lihat di bagian yang mencengkram testis ya, kalau kita perbesar jadi seperti ini. Ini adalah saluran untuk tempat pematangan sel sperma. Jadi produksinya di testis, kemudian dimatangkannya di epididymis. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens itu saluran tegak ke atas. Mana sih kursor saya? Dari epididymis ada saluran ke atas yang menghubungkan ke vesicula seminalis. Ya. Ini vas deferens. Jadi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang ke vesicula seminalis. Kemudian ada vesicula seminalis sendiri. Vesicula seminalis di sini, ini kalau kita perbesar menjadi seperti ini, jadi dia sepasang ada kanan dan kiri. Gunanya untuk apa? Dia gunanya salah satu sekretnya, salah satu yang diproduksi di sini adalah gula. Gulanya itu untuk energi dari si sperma. Kenapa sperma butuh energi? Karena sperma bergerak. Bergerak kemana? Bergerak untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Karena dia harus bergerak menemui sel telur. Jadi dia butuh energi. Energinya didapat dari vesicula seminalis ini. Karena vesicula seminalis salah satu produksinya adalah gula fruktosa. Berikutnya tentang uretra. Uretra itu saluran pembuangannya. Nah, pada laki-laki, uretra ini fungsinya ada dua, untuk mengeluarkan dari saluran kemih atau pipis, dan untuk mengeluarkan dari saluran seksual atau sperma. Jadi kalau di laki-laki lubangnya cuma satu, untuk pipis sama untuk pengeluaran sperma itu sama. Sedangkan kalau perempuan tidak, berbeda. Jadi ya kalau di perempuan itu lubangnya untuk pipis sendiri, untuk pengeluaran sel ovum atau untuk menstruasi sendiri, untuk melahirkan sendiri ya. Kemudian ada penis, alat pembuangan metabolisme yang berwujud cairan dan sebagai alat bantu reproduksi. Ini batangnya, ya, tongkatnya ini, ya, tongkat persneleng kalau saya bilang. Ini tahu kan ya, penis untuk membuang metabolisme berupa cairan dan alat bantu reproduksi. Nah, sekarang kita bahas yang tidak kalah pentingnya, yaitu pembentukan sel kelamin jantan atau spermatogenesis. Spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminivorus. Di tubulus seminivorus terjadi proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma ini atau spermatogenesis ini berlangsung pada saat laki-laki mengalami masa pubertas. Sebelum masa pubertas tidak terjadi spermatogenesis. Kemudian caranya, dari spermatogonium atau sel induk sperma akan membelah menjadi spermatosit primer. Pembelahannya terjadi secara mitosis, berarti dia masih 2N, menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1, berarti sudah haploid atau N, menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis kedua menjadi spermatid. Berarti spermatid itu sudah N saja, sudah haploid. Nah, spermatid ini akan berdiferensiasi dan matang berkembang menjadi 4 sel sperma atau spermatozoa. Ya, jadi spermatogonium menjadi spermatosit primer, menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid dan spermatozoa. Dari spermatogonium menjadi spermatosit primer itu mitosis atau diploid, dan selebihnya menjadi haploid. Gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Perlu digambar, Bu? Oh, harus dong. Oh, malas, Bu? Memang kamu kan malas. Kalau malas gambar, cari di internet seperti biasa, tempelkan di buku. Berikutnya adalah organ reproduksi wanita. Jangan dibayangkan saya akan menampilkan gambar kayak tadi laki-laki ada gambar penis, di sini ada gambar vagina. No way. Karena organ reproduksi wanita bentuknya seperti ini, gelondongannya di dalamnya ya. Ada vagina ini, ada leher rahim atau cervix, ada uterus atau rahim, kemudian ada tuba fallopi atau oviduct,
dan ada ovarium, tempat pembentukan sel telur. Kita bahas satu persatu mulai dari rahim atau uterus. Rahim seperti ini yang rahim adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan dari zigot atau hasil pembuahan antara ovum dan sperma. Jadi ovum tuh diproduksi di sini, ovarium. Ovarium memproduksi sel telur, kemudian sel telur ini akan dikeluarkan ke sini melalui ini tuba fallopi atau oviduct. Nah, pembuahan biasanya terjadi di daerah sini. Nah, kalau sudah dibuahi, dia akan ke sini. Ya, berkembangnya di sini. Nah, jadi di sini ini tempat implantasi atau menempelnya sel telur setelah dibuahi gitu. Nah, janin atau zigot akan berkembang terus ukurannya hingga nanti waktunya melahirkan tiba. Kemudian mengalirkan darah ke organ seksual selama berhubungan intim, itu fungsi yang lain. Kemudian membantu proses persalinan dan fungsi yang lainnya. Kemudian ada tuba fallopi atau saluran oviduct. Ini leher kanan kiri ini ada sepasang tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju ke uterus atau menuju ke rahim saat ovulasi. Ovulasi itu proses pembentukan ovum dan sebagai tempat pertemuan antara sel telur dengan sel sperma pada saat pembuahan. Kemudian yang berikutnya ada ovarium, sepasang juga kanan dan kiri, kalian lihat gambarnya ya. Ini ovarium kanan dan kiri. Fungsinya untuk mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berfungsi untuk menampilkan ciri-ciri seks secara sekunder. Jadi penting untuk proses pubertas pada wanita. Kemudian juga persiapan fungsinya hormon progesteron dan estrogen pada wanita itu juga untuk mempersiapkan endometrium atau dinding rahim untuk tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Kemudian ada serviks atau leher rahim. Gunanya untuk apa? Kalian lihat nih. Ya. Ini kan uterus, tempat berkembangnya janin. Nah, kalau janinnya di uterus di sini, terus di sini tetap lebar sampai ke vagina, nggak jadi hamil. Kenapa? Karena janinnya melorot ke bawah. Nah, supaya janin itu tetap bertahan di uterus, tidak melorot, maka serviks atau leher rahim perlu mengecil. Nah, saat kehamilan dia mengecil, tapi nanti pas saat melahirkan dia akan membesar, membuka jalan supaya bayinya bisa keluar. Ya. Itu salah satu contoh kegunaan atau fungsi dari serviks. Kemudian ada vagina, tempat saluran menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh, berfungsi juga untuk jalannya bayi saat lahir atau saat menstruasi. Itu vagina. Nah, sekarang oogenesis atau proses pembentukan sel kelamin betina. Oogenesis pada perempuan itu berbeda dengan spermatogenesis. Jelas, kenapa? Oogenesis pada pada perempuan, pada makhluk hidup betina itu terjadi sejak bayi di kandungan. Jadi sebelum dilahirkan itu sudah terjadi proses oogenesis, tapi hanya sampai oosit primer. Ya. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan terjadi di ovarium, terjadi ketika masih di kandungan sampai pembentukan oosit primer. Hasil akhirnya berupa 3 badan polar dan 1 ovum dan semuanya haploid, dan selama siklus menstruasi hanya mematangkan 1 sel telur. Jadi yang dikeluarkan saat menstruasi darahnya banyak sampai berhari-hari itu cuma 1 telur aja. Nah, ini seperti ini ya. Dari mulai mitosis oogonium menjadi oosit primer ini terjadi di dalam kandungan. Selebihnya terjadi pada saat dia pubertas, saat dia di luar kandungan ya. Sudah menjadi ini. Jadi oogonium menjadi oosit primer diploid, oosit primer menjadi oosit sekunder haploid, oosit sekunder menjadi ootit, ootit menjadi ovum, dan yang lainnya ini 3 badan polarnya nanti akan meluruh juga bersama ovum yang tidak dibuahi.
Di gambar jelas. Sekarang kita bahas tentang menstruasi, fase-fase menstruasi. Ya. Menstruasi itu apa sih sebenarnya? Menstruasi itu perdarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, siklus ini terjadi selama 21 sampai 30 hari atau umumnya itu 28 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon yang diproduksi oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi terdiri jadi 4 fase. Kalau di buku ada 3 fase. Ada fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekresi kalau di buku. Kalau di sini saya jelaskan menjadi 4 fase. Fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Kita bahas tentang fase menstruasi dulu. Saat ovum tidak dibuahi oleh sperma, hormon estrogen dan progesteron stop, berhenti. Ya. Kalau ovum tidak dibuahi oleh sperma, hormon estrogen dan progesteron berhenti akibatnya ovumnya lepas dari endometrium sehingga terjadi perdarahan, itu menstruasi. Setelah menstruasi apa yang terjadi? Ketika menstruasi sudah selesai, langsung lanjut ke fase proliferasi. Apa itu proliferasi? Penebalan dinding rahim. Ya. Jadi hipotalamus akan memicu hipofisis untuk mengeluarkan FSH, follicle stimulating hormone. FSH ini tujuannya untuk menstimulasi pembentukan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini fungsinya untuk membentuk endometrium atau dinding rahim. Ya. Kemudian setelah FSH itu menyuruh si estrogen, malah sebaliknya estrogen jadi kebanyakan. Pada hari ke-14 estrogen itu kadarnya makin tinggi. Nah, kalau estrogennya semakin tinggi, FSH-nya berubah menjadi LH atau luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini gunanya untuk melepaskan sel telur yang sudah matang dari folikel di ovarium ke oviduct atau istilahnya ovulasi. Jadi pelepasan sel telur dari ovarium menuju ke oviduct dan menuju ke rahim itu namanya ovulasi. Jadi tahu ya tadi FSH menstimulating pembentukan estrogen. Kalau estrogen tinggi justru malah menghambat FSH menjadi LH, kemudian efeknya adalah ovulasi. Berikutnya fase sekretori. Kalau si ovum sudah keluar dari ovarium, dari folikelnya, folikel ini akan berubah menjadi corpus luteum. Ya, jadi ibaratnya telurnya udah keluar dari wadah, nah wadahnya ini akan mengkerut menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini memproduksi hormon progesteron. Nah, kalau tidak terjadi pembuahan, si corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus albicans, sehingga hormonnya hanya sedikit. Kalau hormonnya sedikit, nanti bisa menjadi peluruhan endometrium atau kembali ke proses menstruasi. Itu tentang fase-fase menstruasi. Ada fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Kalian ingat baik-baik pada pertemuan ini, poinnya adalah struktur dan fungsi organ reproduksi. Misalnya testis gunanya untuk apa? Pematangan sperma ada di mana? Kemudian vesikula seminalis gunanya untuk apa? Tuh, kalau yang perempuan uterus untuk apa? Kemudian implantasi sel telur terletak di mana, terjadi di mana, pembuahan terjadi di mana, gunanya ovarium untuk apa. Itu tentang struktur dan fungsi. Kemudian tentang spermatogenesis dan oogenesis, juga tentang fase-fase menstruasi. Itu semua kalian catat. Kalau di video ini terlalu cepat, Bu Fitri juga menyediakan PPT-nya full tanpa ada saya yang berbicara, jadi hanya khusus PPT di tautan yang juga sudah Bu Fitri kirimkan melalui grup WA kalian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Ingat baik-baik, ketika kalian sudah menginjak masa pubertas,
organ reproduksi sudah berfungsi, maka berhati-hatilah kalian dalam bergaul, jangan terlibat pada pergaulan bebas. Ingat masa depan kalian masih panjang, selalu patuhi norma yang berlaku, baik norma agama, norma sosial, ataupun yang lainnya. Kalian harus jaga diri kalian baik-baik. Terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.